Kak Valdo udah nyampe sini kan? Mana tiketnya Tante Retno? Papa balikin ke Tante Retno sekarang. Ngapain sih kita mesti balikin itu tiket? Kita kan mesti ke Amerika. Sama Valdo bareng-bareng semua. Wah, Papa kan tahu Tante Retno tuh udah ngejual perhiasan karena dia kasihan sama Papa. Sekarang Papa balikin dong tiketnya ke dia. Tante Retno tuh membantu kita dan dia lakukan secara ikhlas. Kenapa sih? Pak Mama jangan kasih tiket itu ke Papa. Papa udah dapet tiket kok dari Tante Retno. Sampai-sampai Tante Retno tuh ngejual perhiasannya buat Papa. Apa? Retno? Lah, Papa lihat Nona. Sekarang Papa jawab pertanyaan Nona. Apa bener Kak Valdo bener-bener udah meninggal di sana? Mana mungkin sih Papa bohong? Apa untungnya Papa? Beneran Papa nggak bohong sama aku. Demi Tuhan, biar disambar geledek, Papa nggak bohong. Halo. Halo Jakarta. I'm home. Hey. Valdo? Papa. I'm back. My little sister, gila, udah tinggi banget kamu ya. Kamu ya sama kakak kamu yang ganteng ini. Ih, dia apa sih kakak, kamu tuh datang-datang narsis tetep ya. Kak, kamu tuh kenapa sih nggak ada kabarnya, di telepon nggak bisa, semua orang tuh khawatir mikirin kamu. Tapi syukur deh, kakak nggak kenapa-napa, nggak meninggal, kayak Papa bilang. Emang ada berita apa sih yang diterima di sini? Sudahlah. Valdo kan sudah datang dan nggak ada masalah, nggak ada apa-apa kan. Dia sehat walafiat. Kamu belum ketemu Mama kan? Ayo kesini. Cucuku. Akhirnya kamu datang juga. Kak Valdo, kamu tuh kenapa sih telepon nggak pernah diangkat? Kita tuh khawatir tau nggak? Papa tuh denger dari teman Papa di Amerika katanya kamu tuh liburan ke Meksiko, terus kamu hilang, terus kemungkinan kamu tuh meninggal. Meninggal? Ya, kalau Valdo liburan memang benar. Tapi bukan di Meksiko. Di LA. Terus emang Papa dengar berita apa tentang aku? Dan kok kalian bisa tinggal di rumah ini? Tadi Valdo habis dari rumah kita. Tapi kok disegel ya? Untung ketemu sama tetangga. Valdo diarahin ke sini. Kak Valdo, itu ceritanya panjang banget. Nanti aku ceritain ya. Bentar deh, aku mau meyakinkan suatu hal dulu nih. Papa nggak bohong lagi kan? Papa ngebohong apa lagi sih? Udah deh, kamu belum ketemu sama Mama kan? Mama di dalam. Ayo masuk. Ayo. Ma, lihat siapa ini, Ma? Alhamdulillah, Valdo. Ternyata kamu masih hidup, nak. Mama pikir Mama gak akan pernah lihat kamu lagi. Mama senang sekali Valdo masih hidup. Maaf ya, Ma. Valdo keenakan liburan kemarin di LA. Jadi lupa ngasih kabar ke sini. Mama nggak marah kan? Oh, gak apa-apa, sayang. Namanya juga liburan. Kalau di sana, kalau libur berarti no telepon. Ya, sayang. Mama maafin kamu. Sini. Papa, sekarang kan Kak Valdo udah nyampe sini kan? Mana tiketnya Tante Retno? Papa balikin ke Tante Retno sekarang. Ngapain sih kita mesti balikin itu tiket? Kita kan mesti ke Amerika. Sama Valdo bareng-bareng semua. Papa kan tahu Tante Retno tuh udah ngejual perhiasan karena dia kasihan sama Papa. Sekarang Papa balikin dong tiketnya ke dia. Tante Retno tuh membantu kita dan dia lakukan secara ikhlas. Kenapa sih? Jangan-jangan bener kata-katanya. Papa udah ngebohong kan? Papa sengaja cari simpati kita semua dan supaya kita kasihan terus Papa dapat tiket gratis, ya kan? Kamu ngomong apa sih? Nona nggak mau tahu, pokoknya Papa harus balikin tiket itu. Tiketnya Papa udah kasih sama temen Papa untuk dijual. Ya udah, Nona nggak mau tahu, pokoknya gimana pun caranya Papa harus balikin tiket itu. Nona, kita kan mau ke Amerika secepatnya.
Di Amerika tidak murah seperti dia hidup di sini. Kita butuh uang kan? Kamu egois amat sih. Kok aku yang egois sih sekarang? Papa lah yang egois. Pokoknya sekarang Papa denger ya, Nona nggak mau tahu kalau Papa nggak balikin tiket itu, Nona bakal bilang sama semuanya biar Papa malu. Iya, iya, Papa ambil tiket sekarang. Susah banget sih ngomong sama Papa. Untung ada tiket dari Jody yang bisa gantiin tiket dari Retno. Sial. Padahal bisa untung lumayan tuh kan. Kalau semua tiket dijual, Valdo kan bisa beliin tiket ke Amerika buat nanti. Pokoknya semua habis, ludes. Kita terpaksa harus tinggal di rumah sekecil ini. Mama udah gak betah, Mama udah pengen pergi dari sini. Kalau gitu ya merepotkan sekali buat keluarga Pak Maman ya. Sorry ya Pak Maman ya. Enggak ngerepotin kok, Den. Pak Maman malah senang sekali Dan Valdo dan keluarga bisa tinggal di sini. Valdo, kapan kamu bawa Mama ke Amerika? Mama udah gak tahan tinggal di sini. Keluar rumah aja Mama malu. Udah dong, Ma. Valdo kan baru juga nyampe sini. Masa cepet-cepet balik lagi ke sana? Ngapain juga kamu tinggal di sini? Kamu gak akan betah. Percaya sama Mama. Gak akan. Ya Allah, apa harus secepat ini aku akan dipisahkan dari mereka semua? Saya kira Dan Valdo ada benarnya, Bu. Sebaiknya istirahat dulu di sini. Ngapain juga Pak Maman ikut campur? Ini kan urusan keluarga saya. Memangnya Pak Maman mau kalau saya terus dihina sama menantu Pak Maman yang mulutnya bawel itu? Udah lama. Kayaknya Pak Maman tuh benar. Lagian masih ada banyak kerjaan dan ya, urusan bisnis lah yang Valdo punya sama teman-teman Valdo di Amerika yang harus diselesaikan dulu. Nah, kalau semuanya udah settle, pasti deh Valdo ajak Mama dan sekeluarga semua tinggal di sana untuk selamanya. Kamu nggak bohong kan? Iya dong, Ma. Kak Valdo, bukannya Nona nggak sayang sama Kak Valdo. Cuma masalahnya Nona tuh ada urusan. Ya, nggak apa-apa. Valdo ngerti kok. Pasti kamu mau ketemu sama siapa sih namanya? Pacar kamu tuh? Si Jody ya? Hah? Di mana dia? Ih, basi tau nggak sih Jody? Udah nggak usah ngomongin dia. Yaudah, Nona pergi dulu ya. Baik Kak Valdo. Terima. Assalamualaikum Pak Maman. Salam. Mah, Nona masih pacaran sama Jody kan? Masya Allah, Dan Valdo masa belum tahu ya kalau Pak Maman belum tahu apa? kalau ya rumah Pak Maman ini kamarnya kecil-kecil, nggak apa-apa ya? No problem, mau lah gimana sih? Ya udah kalau gitu, Mah, Valdo mandi dulu. Iya. Aku cari kamar mandi sendiri, pasti ketemu. Silakan. Pak Maman, thank you, terima kasih, Mah. Mandi dulu ya. Iya sayang. Awas ya, kalau sampai mulut Pak Maman bocor. Memangnya Pak Maman mau kalau Jody dihajar Valdo habis-habisan? Valdo itu sayang sekali sama Nona. Iya, baik Bu. Saya mau Anda berikan informasi ke saya. Siapa yang membuking kamar hotel di tempat kejadian perkara kemarin? Karena saya sangat dirugikan sama kejadian kemarin. Tapi kami tidak bisa memberikan informasi begitu saja. Karena ini sudah merupakan prosedur di sini. Saya korban di sini. Atau perlu saya lapor ke pihak kepolisian? Bapak silakan lapor polisi, tapi kami akan tetap menjaga privasi dalam kasus apapun. Sebab bagi kami, tamu adalah raja. Itu moto kami. Oke, baik. Kalau begitu tunggu. Saya akan laporkan ke pihak kepolisian. Hotel itu sudah tidak bisa diharapkan lagi sebagai sumber informasi. Rupa-rupanya tempat itu sudah dijadikan tempat kriminal bagi mereka.
Sebenarnya apa sih maksudnya? Apa tujuannya Erwin Syah ini dengan anaknya ini apa? Kenapa mereka itu menjebak kamu? Maaf, Pak. Kalau menurut saya, permasalahan ini ada hubungannya dengan saingan perusahaan kita, Pak. Keterlibatan Winona di sini, ini satu hal yang tidak disengaja, Pak. Dan ini hanya untuk mengelabui kita semua bahwa masalah ini ada hubungannya antara Bapak dengan Pak Erwin Syah. Ya. Teori kamu ini bisa saja jadi benar ini. Saya rasa kita harus cepat mungkin, Pak. Melaporkan masalah ini ke pihak kepolisian sebelum semuanya terlambat. Oh, nggak mau kita harus lapor kepada polisi. Dan kamu segera hubungi bagian PR, terus kemudian katakan sama dia, jangan sampai terjadi publikasi yang tidak baik terhadap perusahaan kita. Siapa saja yang mau bermain-main dengan perusahaan saya akan saya binasakan. Sial. Kenapa jadi serius kayak gini sih? Aduh, kalau sampai polisi tahu kalau ini semua kerjaan aku mampus. Aku harus ketemu Nona dan pastiin dia nggak akan ngomong soal ini ke Nara. Nanti aku harus cari alasan. Oh iya ya, nganterin karyawan ke rumah sakit ini karena mendadak sakit di kantor. Terus aku bisa tawarin dia pulang bareng. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini aku bisa pulang bareng Tanya. Amin. Oh, duh. Aku lupa serahin kunci lab ke Dimas. Suster, maaf. Dokter Tanya ada? Maaf Pak, dokter Tanya baru aja pulang. Baru pulang. Iya benar Pak, dokter Tanya udah pulang sekitar 10 menit yang lalu Pak. Oh ya, oke. Makasih ya. Permisi ya Pak. Aduh. Gagal nih pulang bareng Tanya. Kenapa sih susah banget buat deket sama dia? Apa cinta sejati memang harus banyak halangan ya? Sakit kok bisa kotor kayak gini sih jendelanya? Mungkin aku harus bawain sogokan buat suster jaga. Supaya aku dapat info kalau Tanya pulang duluan. Biar nggak telat terus aku. Demi cinta apapun akan aku jalankan. Kenapa sih jendela bisa tinggi kayak gini? Kan jadi susah ngebersihinnya. Nona? Astagfirullah. Ketemu Tanya susah banget. Tapi di mana-mana ketemu Nona terus. Kenapa cobaan ini selalu ada? Kotor banget sih. Kalau cara bersihinnya begini bisa jatuh dia. Lagian baru tahu rasa kan? Kalau ngerjain kerjaan rumah ribet.